pemimpin bergerak maju, Sanidin dan Siono, dua hati yang bersatu untuk memajukan daerah menuju harapan baru. Untuk kota Waringin Timur tercinta, Sanidin dan Siono membawa perubahan nyata. Dengan hati yang tulus melayani semua. Dari desa hingga kota, suara rakyat menggemuruh. Dua pemimpin bijak, siap untuk bertaruh. Membangun ekonomi, mengangkat kesejahteraan, membawa keadilan dalam setiap keputusan. Untuk kota Waringin Timur tercinta, Sanidin dan Siono membawa perubahan nyata. Dengan hati yang tulus melayani semua. Kabupaten Kota Waringin Timur yang hadir, tidak lupa kepada Bapak Adi Santoso sebagai tim dari Desa Sumber Makmur, dan hadirin hadirat Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di embung dalam keadaan sehat walafiat. Dan perlu kita syukuri bahwa hujan ini adalah rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah ada mungkin tanda-tanda ini diberi hujan. Mudah-mudahan beliau yang akan memberikan sosialisasi atau menyampaikan misi-misinya calon Wakil Bupati Kota Waringin Timur nantinya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terkabul apa yang jadi hajat beliau. Dan mudah-mudahan masyarakat Desa Sumber Makmur khususnya, karena ini mungkin satu-satunya dari zaman ke zaman sampai saat ini mungkin calon Wakil Bupati yang dari Pulau Jawa. Jadi intinya nanti kita bisa enak Pak ngomongnya, atau saling kalau bertemu kan tidak sedangkan ngomong bahasa Jawa, karena mayoritas warga di Desa Sumber Makmur ini 90% orang Jawa, karena memang diserangkan oleh Bapak almarhum Soeharto dulu tahun 96 sampai saat ini. Alhamdulillah ya, inilah sudah mulai berkembang. Mudah-mudahan nanti Bapak yang akan memimpin Kotim ini bisa membantu warga Desa Sumber Makmur khususnya dan umumnya pembangunan di Kota Waringin Timur. Mungkin sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada beliau dengan kami. Sanidin, tenang, berenung, serta peduli. Karakter inilah yang sangat tepat untuk menggambarkan sosoknya. Sanidin lahir di Desa Trantang 13 Juli 1972. Sejak kecil, terbiasa dengan kehidupan di pedesaan yang serba terbatas, menempanya menjadi pribadi pejuang dan pantang menyerah. Menyelesaikan sekolah dasar di Desa Trantang dan melanjutkan SMP ke MTSN Sampit, PGA Sampit, dan lulus di IAIN Palangkaraya. Menggambarkan kepedulian orang tuanya pada pendidikan agama dan menjadikan pribadi yang religius. Saat kuliah, Sanidin aktif mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan di kampus. Kelak, pengalaman inilah yang membentuk dan menjadi bekal yang berkiprah dalam bisa sosial bermasyarakat, keagamaan, dan politik. Sanidin yang dikenal hari ini juga tidak lepas dari sosok inspiratif yang membentuk watak dan pribadi serta banyak berjasa dalam kehidupannya. Beliau adalah almarhum Haji Ahmad Jaya yang telah menjadi inspirator sekaligus mentor sehingga bisa menjadi seorang yang sukses dalam pencapaiannya hingga saat ini. Menjadi pengusaha dan menjadi anggota DPRD Kotim selama 3 periode mulai dari tahun 2004 hingga 2024.
pemahamannya terhadap kondisi Kotim dan didorong rasa tanggung jawab terhadap daerah kelahirannya, Sanidin terpanggil menginfakkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk bersama-sama membangun Kotim yang lebih baik. Maju sebagai calon Bupati Kota Waringin Timur pada Pilkada 2024. Siono, sosok yang bersahaja, ramah dan akrab ini telah dikenal luas oleh masyarakat Kotim khususnya di wilayah utara. Lahir di Jember, Jawa Timur pada 7 Mei 1971, Siono menghabiskan masa kecilnya di Jember sampai dirinya lulus sekolah dasar. Kemudian ikut orang tuanya merantau ke Kalimantan Tengah melalui program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah masa Orba pada tahun 1983. Siono termasuk anak transmigrasi yang beruntung. Karirnya di birokrasi cukup cemerlang. Dimulai menjadi guru pada tahun 1991, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mekarjaya pada tahun 2008, menjadi Lurah di Parenggian, Camat di Telaga Antang, dan mengakhiri karir sebagai ASN-nya sebagai Camat di Parenggian. Siono memilih pensiun dini untuk membawa kebermanfaatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat dengan mengikuti Pilkada Kotim 2024 sebagai Wakil Bupati Kotim berpasangan dengan Sanidin. Sanidin SAG dan Sinoyo SOS, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024-2029. Tulus melayani, membawa perubahan nyata, hadir untuk Kotim Bahalap. Dengan visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang bermartabat, adil, harmonis, luhur, amanah, dan produktif untuk kesejahteraan rakyat Kota Waringin Timur. Dengan kerendahan hati, kami mohon doa, dukungan, dan mandat segenap rakyat Kota Waringin Timur, serta mengharap ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dapat mengantarkan pasangan Sanidin dan Sinoyo sebagai pemenang Pilkada Kota Waringin Timur menuju Kota Waringin Bahalap yang lebih maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Perkenalkan, nami kula Pak Siono. Kula dipun lairaken teng Kota Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluan. Sakmenika dalam wonten Kabupaten Kota Waringin Timur, sejak kecil sudah ada ikut transmigrasi, tepatnya di Kecamatan Parenggian. Desane sakniki menika Desa Mekarjaya, Kecamatan Parenggian, ataupun biasanya pun dipun sebut SP4G. Kula sekolah teng mriki SMP, SLTA, bahkan sampai kerja teng Kabupaten Kota Waringin Timur, diberkahi pertama dados guru, kepala desa, lurah, bahkan terakhir dalam dados camat teng 2 kecamatan. Sing pun pertama teng Telaga Antang, Daerah Sange, dan yang terakhir dipun tugas agen teng Kecamatan Parenggian hingga saat menika sampai pengajuan pensiun dini. Nah, dalam menika kula badhe ngatosaken hiburan pamirsa sekalian nguri-nguri budaya Jawa. Nggih menika wayang kulit, pertunjukan Semalam Suntuk. Monggo selamat menyaksikan pergelaran wayang kulit menika Semalam Suntuk dari pukul 21.30 sampai jam sekawan injing. Mugi-mugi sekali meleh kula Siono sak menika badhe tumut pilkada teng Kabupaten Kota Waringin Timur menika badhe nyalonaken wakil bupati. Mohon doa restenipun pamirsa sekalian. Nggih.
pangestu dukungan kali dipun mungkin lek wayahipun pun supen pilih sing wonten gambare kula. Ngoten nggih. Dadi monggo sakmenika pemirsa nyaksikan pagelaran wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Betalang Timur dan juga bapak-bapak sekalian, lagu media massa, media televisi yang kami hormati, dan semuanya yang hadir pada saat ini yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pada hari ini kita bertemu di embung ini diberikan berkah hujan. Semoga hujan ini bisa memberikan berkah buat warga Sumber Makmur. Dan ini kode alam, dengan kedatangan saya diberikan keberkahan hujan, mendinginkan suasana. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu, sebelum saya mengutarakan satu hal, saya akan memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pak Siono. Siono lahir di Kota Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tepatnya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Uluran. Dan saya dibesarkan di Jawa itu sampai lulus SD. Tahun 83 ikut orang tua transmigrasi di Parenggian, yaitu di SD 4G Desa Mekarjaya, Kecamatan Parenggian. Sampai saya besar, saya kerja, dan gak kira saya waktu itu mau jadi camat atau ada sebagainya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, setelah saya jadi camat, pernah mengundurkan diri di bulan Juli kemarin, berarti baru sebulan setengah. Dan saya punya istri satu, istri saya dari Banyuwangi, tepatnya di Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya punya anak 3 laki-laki semuanya. Dan alhamdulillah anak saya sudah mentas 2, sudah berumah tangga, dan yang satu lagi lulus SMA, lagi bersama. Jadi kalau putranya 8 di Jawa, angel saat itu Pak. Tahun 80-an itu kalau makan seperti ini nih, makanya kalau nggak selamatan nggak makan. Gitu? Lain-lain kayak seperti saya atau di atas saya, pelosok sampai ke kota. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya salam hormat lagi dari Bapak calon bupati kita yang tidak bisa hadir di hadapan Bapak sekalian. Tapi jangan khawatir, nanti satu saat setelah ada resmi kita dijadikan calon tetap. Kalau muatan berat susah nilai jalannya, kalau dari pasar itu kalau muatan tinggi jalan nggak bisa. Makanya saya sendiri, saya pribadi, jadi tim sukses itu udah mungkin lebih 5 kali Pak. Jadi setelah jadi hanya dapat kecurigaan aja Pak, itu kenyang tuh, banyak duitnya gitu. Padahal nggak dapat apa-apa. Saya hanya minta jaminan aja. Kalau Bapak terpilih dan di sini ada suaranya, saya minta jaminan pasti direalisasikan masalah jalan itu. Itu aja Pak, terima kasih.
saya mengusulkan jalan poros itu sudah dari tahun kedua saya menjabat sebagai kepala desa sampai akhir itu hanya dapat agregat 180 meter, Pak. Padahal itu dari aspal jalan lintas provinsi itu hanya 1.100 meter saja, nggak sampai 2 kilo sampai desa, sampai batas desa maksudnya. Kalau dalam desa memang belum saya usulkan. Yang penting masuk sampai batas desa itu aja dulu, dari jalan lintas provinsi itu aja hanya 1.100 meter. Itu sudah berapa kali tiap rapor nih, tiap tahun kita sampaikan, mungkin saking banyaknya pembangunan di luar desa, mungkin sampai bahas. Jadi saya sedikit mewakili apa yang menjadi keluhan warga Sumbermakmur. Jadi warga Sumbermakmur ini kurang perhatian dari pemerintah dan PT-PT yang ada di sekitar Sumbermakmur ini belum banyak memberi manfaat kepada warga Sumbermakmur. Jadi besar harapan saya dan rekan-rekan semua kepada Bapak supaya nanti begitu insya Allah duduk di Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi bupati, Bapak betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi teman-teman ini lebih sejahtera ke depannya. Ada beberapa hal yang signifikan Pak Siono yang menjadi keluhan masyarakat itu jalan, akses jalan utama, bahkan poros ya Pak. Perlu kesah warga juga. Saya di sini alhamdulillah disuruh dulu ke Pak Trimo suruh ngurusin masjid Pak. Cuman selama saya di situ itu namanya serambi itu bocor itu sampai sekarang belum bisa betulin. Karena kita cuma mengandalkan dari kas masjid itu sampai sekarang belum bisa. Ya mungkin dari Bapak apa kita sih nggak minta, karena namanya amal itu sebetulnya nggak boleh diminta Pak. Ya mungkin dari Bapak bisa membantu apa beramal, saya sangat senang sekali karena itu adalah fasilitas masjid dan cuma satu-satunya masjid di Sumbermakmur. Karena apalagi kalau untuk Jumatan itu udah alhamdulillah hampir full. Kalau untuk Lebaran itu udah nggak muat Pak. Untuk nampung itu nggak muat. Yaitu kendala dari kami, penyampaian dari kami untuk pertama masjid Sumbermakmur. Pertama serambi itu memang bocor dari dulu. Udah wayai ganti belum ada dananya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirikan mungkin di Trans Sumbermakmur sampai Birmaju. Yang keduanya saya sudah menyampaikan juga sampai ke Kementerian Desa Pak tentang sertifikat hak tanah milik warga desa Sumbermakmur sama Birmaju sampai saat sekarang sebagian ada sertifikatnya lahan LU2 tapi tanahnya pun sampai saat ini belum ada. Jadi intinya nggak tahu di Paringgian sana nanti dikasih atau di kantor yang nanti tanahnya ada gitu aja di mana. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa duduk mewakili masyarakat Kotem, mudah-mudahan bisa membantu warga desa Sumbermakmur khususnya. Dan sekaligus saya sebagai anggota kelompok tani juga, mungkin di sini hanya ada 80% Pak petani, baik petani sayur mayur atau petani sawit, mudah-mudahan nanti bisa diprogramkan untuk terutama pupuk, karena memang sangat sulit kita, apalagi pupuk subsidi itu biasanya kita sendiri tidak tahu arahnya kemana, jadi agak keberatannya di pupuk. Mudah-mudahan nanti bisa dialokasikan di situ. Mungkin selanjutnya untuk kesenian di desa Sumbermakmur ini ada 4 kuda lumping, karena ada 13 RT dan rebana mungkin ada 3 grup. Jadi intinya
mungkin sedikit minta untuk dorongan biar menyemangati lah. Mungkin tidak seutuhnya, tapi biasanya kekurangan untuk melengkapi. Kalau kesenian kuda lumping misalnya kekurangan pakaiannya atau gamelannya, mungkin sedikit-sedikit bisa nanti minta bantuan. Karena sudah berapa kali juga katanya dimasukkan ke dinas pariwisata, Pak. Itu sudah sama anggota ketua saya aja ke pariwisata, proposal sudah sampai rusuklah bahasanya, tapi sampai saat ini belum pernah kita mendapatkan bantuan untuk kesenian, terutama mungkin baik kesenian secara agama dan itu rebana tadi, dan kesenian kuda lumping terutama yang ada di desa kami. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak alokasikan. Terima kasih waktu dan tempat kami. Jadi saya itu direalisasi 2 kilo tempat saya ini. Desa sebelah 1 kilo 1 kilo 1 kilo 3 desa 4 desa, jadi 4 sama 2 6 kilo tahun ini. Ini lagi diuruk-uruk mau diaspal. Itu Pak, insya Allah kalau memang sudah mempercayakan kepada kami, masa saya nggak percaya pada sampean? Itu sampai dan percayakan saya, dan ke depan memang benar, oh sini full Saridin Siono menjadi catatan tersendiri buat kita. Nanti ada rumah aspirasi di Taki di situ, Pak. Kami habis terpilih akan buat rumah aspirasi di kota Sampit supaya masyarakat itu datang tepat sasarannya, bukan tempat orang lain, bukan pada tim lain. Walaupun nanti seandainya kami nggak di rumah aspirasi, tapi itu akan kita kontrol melalui Pak Bupati dengan saya. Kami sudah sepakat. Bapak nggak sia-sia ke Sampit. Ya, saya rumahnya kan Prenggian, nggak mungkin Prenggian, Pak. Suatu saat saya ke Prenggian itu kalau jam kerja insya Allah kita akan bertemu. Tapi siapa tahu saya pas kunjungan ke dapil sana, karena rumah saya cucu saya sama tahu dengan cucu. Oh nggak ketemu pas Sabtu ke Pak Wabub, nggak ketemu Pak Wabub di Prenggian kan jauh, situ ada nanti stop kita berdua yang akan dipadukan menjadi aspirasi masyarakat selama 5 tahun ke depan. Kita buktikan. Nggak usah khawatir, seandainya di sini memang 80% tahun pertama insya Allah, kalau cuma 1,5 kilo tadi, 1 kilo 100 meter, selesai aja Pak. 1,1 aja. Iya. 100 meter aja. Aman Pak. Kemarin tuh Pak, jembatan udah diukur Pak. Iya. Itu jadi ya jangankan apa didatangi lagi aja enggak apa diukur ya. Kalau saya ini gini Pak, saya ini kan camat, ya, saya pensiun baru 2 bulan, belum sampai 2 bulan. Dan saya akan berkunjung paling ke kantor camat sana. Kalau ke masyarakat kan pasti marah camatnya, ngapain jangan terikan ke turun-turun gitu. Ini tadi saya telepon belum ngangkat, mungkin takut. Kok camat ditelepon? Padahal teman kita nggak ada yang itu Pak. Jadi mudah-mudahan lah Pak, jangan sampai di depan tadi saya katakan banyak curiga, ini mobil mogok, isi bensin didorong, hidup gas, sing buri kelilipan, nggak kan? Nggak, insya Allah enggak Pak. Saya jadi kepala desa, jadi lurah udah pernah. Jadi kehidupan kita di Tran, jadi ya bisa dilihat lah kalau Bapak ke Mekarjaya, terus ke Prenggian, ya ada namanya orang kan. Kalau camat itu kan tidak ada kebijakan yang mengusulkan. Yang jalan rusak, jalan apa ya itu kan tidak mungkin camat yang bangun, harus ada kebijakan yang lebih atas gitu Pak. Jadi itu nggak usah khawatir, kita buktikan. Dan kalau cuma 1,5 kilo itu kan itu selesai aja Pak. Di tahun pertama selesai aja. Karena kita kalau terpilih di 2025 itu kan kami masih menjalankan APBD-nya punyaan yang nyusun, sekarang nyusun kan pemerintahan ini Pak. Kalau kita terpilih bulan 2-3 dilantik kan masih harus jalankan ini, nggak boleh kita nggak jalankan. Ya, itu aja. Nggak usah khawatir, monggo. Kisah bantuan apa? Dapat kemarin saya. Oleh siapa? Bulan Ramadan. Tapi nggak tiap tahun ya. Tapi ada pengurusnya, ada lengkap. Lengkap. Nanti dibuat proposal aja Pak. Jadi ya ke depan kita satukan tingkat untuk itu.
Itu serambinya seng atau cong? Seng. Berapa lembar itu? Harganya berapa? Serambi itu teras toh Pak? Teras 9 kali 6. 9 kali 6. Ya nanti lah Pak Adi coba dianukan jadi Pak tahu saya ada rezeki pribadi bukan masalah kalau masjid insya Allah kalau yang hanya sebatas kemampuan kita kira ini ada masalah Pak ke depan tetap itu diprioritaskan dimasukkan dalam musrenbang kira musdes dulu masukkan melalui kegiatan RT RW dengan BPD masukkan musdes nanti dimasukkan di musrenbang des kita masukkan skala prioritas karena sekarang itu siapapun bupatinya kalau tidak ada proses dari musdes musrenbang des masukkan anggaran itu bermasalah Pak makanya nanti sinkronkan dengan Bapak Kepala Desa dengan BPD menjadi skala prioritas masjid itu akan apalah nanti kalau nanti hanya bunyinya tadi sumbang aja tadi sama Kesra disumbang 10 juta tapi kalau memang proposalnya untuk perbaikan rata-rata hampir 200 juta dapat itu Pak Oke. Coba lihat dulu proposalnya Bapak masukkan rehab atau hanya apa tapi kalau proposal sudah jelas masuk musrenbang musdes dan musrenbang des masuk sampai kecamatan nanti dibawa ke kabupaten ada skala prioritas dari Kesra pasti sudah melihat proposal yang dibawa pun kemana-mana yang mau nyumbang benar berarti ini program skala prioritas dari Desa Sumber Makmur. Ini. Ini saya nambahin Pak. Mohon maaf sebelumnya ini ya bisa dikatakan buka aib tapi ternyata Pak tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah Safari Ramadan ada di masjid kami. Kebetulan Ibu Wakil Bupati yang hadir itu langsung menyampaikan bahwa akan membantu 200 juta. Tapi sampai saat ini pun mungkin hampir habis jabatan itu saya tanyakan itu suruh bikin proposal apa sekali mungkin lupa atau gimana mohon maaf Pak jadi gimana jalan keluarnya itu disaksikan orang yang hadir pada waktu itu Safari Ramadan makanya ada yang tanya kan saya juga nanti dikira sudah bisa diambil uangnya nggak disampaikan ke masjid atau gimana karena Bu Bupati langsung yang menyampaikan Bu Wirawati mungkin terima kasih Pak. Oke gini Pak nah ini yang saya belum tahu ini apakah masuk program langsung ataupun seperti yang saya sampaikan tadi ataupun mungkin lupa ajudannya nyatat karena banyak yang diurus Pak ajudannya nyatat lupa nggak disampaikan ke Kesra atau bagaimana ya nanti kita telusuri lagi tapi yang aman seperti tadi saya sampaikan walaupun sudah ada pidatonya pejabat langsung itu berikan ya nanti di para insya Allah langsung bisa selesai tapi nggak usah khawatir kedepannya ini skala prioritas Sumber Makmur ayo bareng-bareng nanti dianukan ya sudah lah ini lupa mungkin namanya lupa ini kan pengali orang kelingan lupa itu nggak ada salahnya terus serasa yang untuk kaum muda dan khawatir juga ada program pembinaan dari olahraga dan sebagainya yang penting secara kita bersama saya di sini ucapan terima kasih setelah menerima orang banyak begini insya Allah ke depan mari bersama-sama untuk membangun Kotim ini dengan kebersamaan saya akan melayani dengan ikhlas dengan tulus ya Pak sama seperti yang itu kan ada kita melayani dengan tulus dan ikhlas dan bersama pasti kita bisa cukup? Ya, cukup karena saya ada jadwalnya lagi ke jadi bahasanya nanti ke depan saya bilang ke Pak Bupati itu di dalam visi ada yang namanya rencananya itu di dalam halap itu titik infrastruktur Kotim hitam dan Kotim terang bagaimana bisa melihat setiap desa mimpi kita supaya terwujud setiap desa itu paling tidak ada hitamnya sedikit bertahap akhirnya kan begitu banyak yang penting ada kepastian
Jadi jangan khawatir, karena sudah kita akan berbagi tugas Bapak Bupati dengan Wakil bagaimana mengadopsi aspirasi-aspirasi daripada masyarakat seperti tadi ini. Nah, nanti ke depan ada rumah aspirasi itu yang akan menampung apabila kita belum bisa jumpa. Tapi kalau memang jadwalnya ada jumpa, ya kita berjumpa. Saya akan dengan program Pak Bupati ini, terutama di desa, akan sebagai prioritas pembangunan di desa. Selain daripada dana desa yang sudah pasti. Nah, makanya ke depan doakan kami bisa dipilih dan dilantik sehingga bisa menjalankan amanah-amanah daripada rakyat. Terus yang keduanya tentang pupuk. Kalau pupuk tadi itu kemungkinan di sini sudah ada kelompok tani, ada koperasinya. Nanti tinggal pembenahan tata cara untuk supaya itu adil antara desa satu dengan desa lain. Ada beberapa contoh saya saat menjadi camat, itu daftar penduduk yang sudah disampaikan melalui kelompok tani ataupun koperasi, kadang-kadang bisa diambil desa sebelah kalau kepala desanya kurang kritis saat kelompok itu mengusulkan. Yang ke depan sebagai catatan, makanya tadi kalau infrastruktur itu bagus semuanya, sehingga pertanian, pendidikan, dan kesehatan dengan sendirinya ekonomi itu akan berjalan dengan lancar. Itu Pak, baik itu pupuk dan lain-lainnya. Terus masalah ini Bung ini tadi ke depan jadi wisata, ya ini sudah ada cikal bakal. Cikal bakalnya sudah jelas. Tadi sampai waktu ngobrol dengan saya, ini punya desa. Nah berarti perannya sebagai motornya awal ini tentunya yang menggerakkan tidak ada gajinya nih. Nah harus sukarela benar-benar nanti menjadi aset desa, sudah dimasukkan dalam aset desa buat rancangan bahwa ini memang sudah dicanangkan dari awal untuk area wisata. Nanti sampai kita lihat ini kawasannya apa dulu, saya belum tahu karena nanti insya Allah berjalan dengan lancar, sudah duduk. Nah di situ tinggal desa membuat master plan-nya, masukkan dalam musrenbang, ya, sehingga dalam musrenbang des kecamatan dengan sampai kabupaten ini merupakan program unggulan kepala desa yang akan bisa didanai oleh beberapa pihak baik swasta ataupun pemerintah. Yang jelas fondasinya harus jelas dulu, surat-surat tanahnya dimasukkan dalam KIP desa Pak Kades ya. Sudah jelas, oh ya ini riwayat tanah, sehingga kalau perlu nanti dari kelompok-kelompok yang mengelola satu sebagai koordinatornya, sehingga jelas seperti ada di Kuala Pembuang itu Pak, di desa Bangunarja kan pernah dapat itu, tapi memang jelas dari awal. Dan teman saya itu kepala desanya Pak Hasan dulu itu mendapat dari Kementerian Desa menjadi wisata, tapi sampai sekarang tidak terawat itu. Nah makanya karena fondasinya nggak jelas. Maksudnya sebagai pengurus kadang-kala gini, kalau ngerintis di desa ini masih gotong royong kan mau, jarang yang mau Pak. Setelah gula-gulanya ada jadi rebutan pasti dari situ. Makanya jelas dulu fondasinya. Jadi bagaimana tata cara untuk penyelesaian kegiatan, bagaimana cara untuk bisa penyisian untuk pengelolanya, dan lain-lain dimasukkan dalam perdes. Jelas begitu kita dapat sah, tidak ada yang otak-atik. Nah, sekarang mungkin masih gotong royong nih, gitu. Tapi setelah dirintis, kedepannya pasti kalau menghasilkan yang ngelola juga harus dapat dimasukkan di anggaran dasar dan rumah tangganya. Jangan sampai ke depan setelah ramai jadi masalah. Contoh, di Lamongan ada desa miskin dulu, ya, ini Bapak lihat Google, ya, yang banyak gunung kapurnya tidak menghasilkan. Setelah disulap dengan kepala desa,
menjadi desa miliarder. Terus itu bisa di Google, desa saya lupa. Ya. Setelah jadi desa miliarder, sampai habis kepala desanya ini, bumdesnya dan sebagainya, dan bumdes waktu itu, akhirnya apa jadi masalah? Karena tidak di proses payung hukumnya belum sempurna. Nah itu sampai bermasalah rebutan, tapi sampai sekarang masih berjalan. Nah di situ jangan sampai ke depan kayak gini kan nggak mungkin. Oh nanti aku dapat duit enggak, ini jalannya aja belum, listriknya belum. So, untuk ada Mas Hadi yang merintis, ya toh, dengan timnya. Ya, yang ke depan kami harapkan ini dulu Mas. Mungkin surat tanahnya dirapikan dulu, ini SKT atau SPT atau surat adat atau sudah sertifikat. Nah itu baru nanti dikukuhkan menjadi siapa yang pengelolanya. Dibuatkan tes dulu, duduk bareng antara BPD dengan kepala desa, akan menjadi suatu peraturan desa. Ya, setelah jadi peraturan desa, penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga jelas dikasihkan siapa pengelolanya. Kelompok A, kelompok B atau bumdes atau apa. Di situ. Nah setelah ada perdesnya, baru di sini tidak boleh diutak atik jadi kebun sawit, kebun apa. Ini area wisata yang dikukuhkan melalui peraturan desa. Ya siapa tahu nanti begitu rawa-rawa ini sekarang kan ada ekskavator, akan dibentuk tanam-tanaman, tapi tanaman tidak apa-apa, tanaman untuk tempat wisata, tidak mengganggu area ini. Kan ke depan tidak hanya mancing, mungkin ada apa lagi, orang bisa santai, harus ada jualan, harus ada mainan anak-anak dan lain-lainnya lah. Nanti suatu saat bisalah dari kepala desa menganggarkan untuk wisata lah. Wisata ini pengurusnya diajak ke tempat wisata yang lebih besar. Contoh kalau desa itu rujukannya ke Ponggok Pak ya, Ponggok sana. Nah, Klaten itu bisa melihat manajemennya, bisa melihat tata caranya seperti apa, sehingga menghasilkan. Sekarang sana dana desa itu nggak boleh dipikir, duitnya lebih daripada dana desa. Nah di sini semoga dengan nama desa yang sumbernya akan memakmurkan masyarakatnya, akan kita yang menaungi, menjalankan, insya Allah memang seperti nama desanya, gitu Pak. Itu. Terus yang selanjutnya listrik dulu ya. Nah, listrik ini kan sudah masuk, cuma tinggal meteran. Ya, nanti gampang aja karena yang sulit itu masukkannya. Ya ini kan sudah ada, tinggal gandol, tinggal meter. Ya nanti kita rumin dengan Mas Hadi lah itu. Nanti saya laporkan pada Pak Bupati saya seperti apa. Kalau memang nanti sebelum pilihan bisa direalisasikan, apa salahnya kan gitu. Itu setelah saya tadi yang ditanyakan cukup ya. Apa lagi? Masalah peranan IT Pak. Oh ya, kalau peranan perusahaan itu tentu sudah ada aturannya, CSR, ada undang-undangnya. Tinggal caranya mengambil, caranya menyusun, caranya untuk mengayominya. Ya nanti ya tidak saya di sini, insya Allah lah. Makanya pilih saya dulu nanti. Kalau perusahaan, karena mitra perusahaan itu bukan mitra kita Pak. Kita membutuhkan perusahaan, perusahaan membutuhkan kita. Jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan. Dan ke depan kalau saya diperhatikan itu sudah berjalan sebenarnya. Di sini kok seperti ini, kurang apa? Ayo nanti kita duduk bareng. Karena perusahaan ini pasti mitra kita kerja. Nah, perusahaan bisa menghasilkan, ada untungan, masyarakat bisa menikmati keuntungan itu berbagi. Dari situ. Masalah tanah, ya. Ada sertifikat. Tanah itu nanti kita gali dulu. Seperti apa sertifikat ada atau ada tanahnya, kan pada sertifikat itu hak milik yang tertinggi. Ya, nanti kita pelajari dulu, saya belum tahu persis permasalahan seperti apa. Ya nanti ini berada di mana tanahnya, komunitasnya di mana, jadi boleh siapa atau apa, itu perlu teliti banget Pak.
Karena kenapa perusahaan kok bisa menguasai? Mungkin ada izin juga, mungkin ya, ini saya belum pernah mempelajari hal itu, tapi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah itu sudah berkehendak. Ya, kita harus duduk bareng, duduk bersama untuk merembukan hal itu. Jadi kalau kita tidak duduk bersama, bertepuk sebelah tangan, bilang satu benar, satu salah, nggak ketemu Pak. Insya Allah kalau untuk kepentingan orang banyak, apalagi nanti kalau saya diusung oleh Partai Gerindra dan Golkar, partai besar tuh Pak. Nanti yang Pak Presiden kita dari Gerindra, ya. Kalau tahu memang kebenaran itu ada, nggak mungkin nggak dibela. Sabar sampai kita nanti lihat terkait seperti apa, siapa, bagaimana toh. Tapi saya rasa kalau yang sudah berapa tahun Pak masalahnya tanah ini? Mulai 96. Oh gitu. 2001 berarti sertifikatnya. 2001 berarti masih 4 tahun ya Pak, 3 tahun ya. 2021 berarti 21 tahun. Saya kira 2021 tadi. Apa Pak? Kami siap untuk memperjuangkannya dan mudah-mudahan tidaknya itu semua akan tercover kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan, dan kerjasama ketiga tadi dengan pihak ketiga. Kami akan menjembatani. Karena saya saat jadi camat sudah sering menangani hal itu, ya itu. Jadi tunggu aja nanti, nggak akan kita tinggalkan. Semua duduk bareng, insya Allah selesai. Gitu. Terakhir ini tentang seni dan budaya Pak. Kalau seni budaya, ya itu hal yang memang sudah ada di visi misi kita Pak. Jadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, seni budaya lokal, seni budaya daerah kita dari seberang, kita padukan, kita dukung, kita support. Bahkan kalau memang nanti itu, contoh kemarin saya jalan-jalan di Sampit, ada Manisapar. Manisapar itu belum dikelola, belum dikemas sekali oleh pemerintah daerah. Saya tanya, insya Allah ke depan akan kita kemas. Kita menjadikan event tahunan yang akan menjadikan selain Manisapar akan diiringi dengan budaya lain. Untuk itu saya rasa tadi kan hanya perangkatnya. Kalau orangnya sudah ada. Yang sulit itu Pak, ada perangkatnya nggak ada orangnya. Contoh masjid itu banyak, jamaahnya sedikit. Bahkan hanya cuma imam. Nah ini kan sudah ada nih, tinggal baju, gamelan, aman aja itu. Ada di toko. Yang sulit itu loh, nggak ada penarinya, tidak ada pelatihnya, tidak ada yang nabuh. Nah ini yang lebih sulit Pak. Tapi ini kan ada, sudah tinggal menguri-uri aja. Insya Allah kami akan perjuangkan. Dan beberapa hal di desa ini, contoh lokal aja ya. Di desa saya ada kuda lumping juga. Bagaimana mendapatkan, nggak sampai ke Pak Bupati, kami memberikan gamelan. Caranya apa? Ya tadi Pak, urunan dengan apa? Komunikasi dengan saya selaku camat. Siapa sih orang punya duit? Saya ini banyak. Berapa nilainya? Sekian. Ukurannya tutup Pak, koperasi. Nah, ada Pak. Itu bisa kok, insya Allah bisa. Sini ada koperasi nggak ini? Nah, apalagi ada koperasinya. Nggak ada yang nggak mungkin, insya Allah. Cuma ini kan sudah jalan. Tinggal baju gamelan kita lakukan lagi. Yang sulit memang tadi Pak, ada gamelan, ada perangkatnya, tapi nggak ada yang ini personelnya. Nah, nggak ada masalah itu Pak. Insya Allah lah. Saya memang senang yang kalau ibu-iburan apa, kalau ibunya nih hobinya nyanyi. Saya hobinya juga apa ya, nyanyi-nyanyi yang mana lah. Jadi nggak mungkin. Kalau hanya hiburan, seni budaya sudah masuk dalam visi misi kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siono. Saya lahir di Jawa, tepatnya di Kabupaten Jember, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Uluhan. Saya besar di Kota Parenggian, di Kalimantan Tengah, dan sekarang saya sudah pernah tugas selaku Camat Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam kesempatan ini, saya memohon doa restu dan dukungan pada Bapak Ibu hadirin sekalian dalam rangka mengikuti Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagai rasa cinta dan melestarikan budaya Jawa, saya akan menyajikan pertunjukan wayang kulit setiap hari di televisi ini. Monggo sesarengan menyaksikan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk setiap hari mulai pukul 21.30 sampai dengan jam 4 pagi. Dan pagelaran ini sebagai rasa cinta budaya yang kita uri-uri dari seberang, namun tidak melupakan budaya lokal kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Bersama izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanidin, tenang, berenung, serta peduli. Karakter inilah yang sangat tepat untuk menggambarkan sosoknya. Sanidin lahir di Desa Trantang 13 Juli 1972. Sejak kecil, terbiasa dengan kehidupan di pedesaan yang serba terbatas menempanya menjadi pribadi pejuang dan pantang menyerah. Menyelesaikan sekolah dasar di Desa Trantang dan melanjutkan SMP ke MTSN Sampit, PGA Sampit, dan lulus di IAIN Palangkaraya. Menggambarkan kepedulian orang tuanya pada pendidikan agama dan menjadikan pribadi yang religius. Saat kuliah, Sanidin aktif mengikuti berbagai organisasi dan kegiatan di kampus. Kelak, pengalaman inilah yang membentuk dan menjadi bekal yang berkiprah dalam bisa sosial bermasyarakat, keagamaan, dan politik. Sanidin yang dikenal hari ini juga tidak lepas dari sosok inspiratif yang membentuk watak dan pribadi serta banyak berjasa dalam kehidupannya. Beliau adalah almarhum Haji Ahmad Jaya yang telah menjadi inspirator sekaligus mentor sehingga bisa menjadi seorang yang sukses dalam pencapaiannya hingga saat ini. Menjadi pengusaha dan menjadi anggota DPRD Kotim selama 3 periode mulai dari tahun 2004 hingga 2024. Pemahamannya terhadap kondisi Kotim dan didorong rasa tanggung jawab terhadap daerah kelahirannya, Sanidin terpanggil menginfakkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk bersama-sama membangun Kotim yang lebih baik. Maju sebagai calon Bupati Kota Waringin Timur pada Pilkada 2022. Siono, sosok yang bersahaja, ramah, dan akrab ini telah dikenal luas oleh masyarakat Kotim khususnya di wilayah utara. Lahir di Jember, Jawa Timur pada 7 Mei 1971, Siono menghabiskan masa kecilnya di Jember sampai dirinya lulus sekolah dasar. Kemudian ikut orang tuanya merantau ke Kalimantan Tengah melalui program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah masa Orba pada tahun 1983. Siono termasuk anak transmigrasi yang beruntung. Karirnya di birokrasi cukup cemerlang. Dimulai menjadi guru pada tahun 1991, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mekarjaya pada tahun 2008, menjadi Lurah di Parenggian, Camat di Telaga Antang, dan mengakhiri karir sebagai ASN-nya sebagai Camat di Parenggian.
Siono memilih pensiun dini untuk membawa kebermanfaatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat dengan mengikuti Pilkada Kotim 2024 sebagai Wakil Bupati Kotim berpasangan dengan Sanidin. Sanidin SAG dan Sinoyo SOS, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024-2029. Tulus melayani, membawa perubahan nyata, hadir untuk Kotim Bahalap. Dengan visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang bermartabat, adil, harmonis, luhur, amanah, dan produktif untuk kesejahteraan rakyat Kota Waringin Timur. Dengan kerendahan hati, kami mohon doa, dukungan, dan mandat segenap rakyat Kota Waringin Timur, serta mengharap ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dapat mengantarkan pasangan Sanidin dan Sinoyo sebagai pemenang Pilkada Kota Waringin Timur menuju Kota Waringin Bahalap yang lebih maju dan sejahtera.